Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso. Kami juga masih menunggu konfirmasi dari tim Satgas yang belum terkonfirmasi hingga saat ini. Pak Sutarto, kita lanjutkan dialog yang terpotong sebelumnya tadi, Pak. Jika kita melihat dari kasus PT PIM ini saja ya, PT PIM mengeluarkan 4 merek, ada Fortune, Sania, Sip, dan Sofia. Ada 58,9 ton beras yang disita dari tempat produksi. Ini kalau kita berhipotesa, Pak Sutarto, ini hanya beras yang ada di tempat produksi. Bagaimana yang sudah beredar? Bagaimana langkah Satgas menurut Anda? Ini kan situasi sekarang ini memang juga di pasar sedang situasinya pasokan kan tipis. Makanya kami menyambut baik waktu itu pemerintah minta tetap jangan ditarik, tapi harganya disesuaikan dengan apa yang sesungguhnya mutu yang ada. Jadi kalau memang mutunya itu bukan premium, ya jangan dijual dengan harga premium. Saya kira itu salah satu kebijakan yang saya anggap itu baik untuk kepentingan agar masyarakat tidak kekurangan pasokan, karena hari-hari ini memang posisi produksi gabah kita itu pada dasarnya pada posisi di bawah kebutuhan bulanan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Baik, tapi bukankah beras-beras itu sudah merupakan satu kemasan tersendiri, sudah ada packagingnya dan mereka masih beredar luas di supermarket, bahkan supermarket besar sekalipun. Kemudian bagaimana bagaimana konsumen bisa memastikan bahwa baik dengan mutu yang demikian, saya akan mendapatkan harga yang lebih rendah? Ya, makanya itu yang sudah saya mendengar sendiri dari Badan Pangan minta untuk tidak diturunkan dari gerai yang ada, kemudian tetap dijual, dan Bimbo diminta untuk dijual dengan harga sesuai dengan kualitasnya. Nah, kualitas ini sebenarnya pada dasarnya tetap aman, tapi hanya standar mutunya yang sebenarnya bukan standar mutu premium menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh kementerian terkait. Jadi ini supaya jangan ada kekosongan di pasar. Saya kira ini lebih penting untuk supaya tidak kosong itu. Tidak ditarik karena memang kesediaan untuk menjaga kesediaan beras begitu ya. Pak Sutarto, Anda memiliki pengalaman panjang di Kementerian Pertanian, Anda pernah memimpin Bulog. Ketika terjadi hal seperti ini, bagaimana apakah Anda melihat bahwa ini tidak hanya dari 3 produsen saja yang sampai saat ini sudah diperiksa oleh Bareskrim? Seberapa besar akan menyeret produsen-produsen beras lainnya? Ya, saya sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa kejadian ini bisa saja yang saya katakan tadi itu adalah kesengajaan. Kalau itu kesengajaan berarti itu ada unsur penipuan dan kebohongan. Tetapi juga ini bisa saja terjadi karena ada hal-hal yang sebenarnya harus kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Nah, di internal anggota kami itu selalu kami melakukan evaluasi, jangan sampai kita ada yang melakukan pelanggaran kebohongan tadi. Kalau memang tidak bisa memproduksi beras sesuai dengan standar mutu yang ada, ya kita harus mengakui bahwa ini adalah bukan beras yang kategori misalnya tadi itu. Nah, kategori premium tadi. Nah, di samping itu tentunya juga pemerintah ini juga harus melihat adakah sebab lain yang menyebabkan kemungkinan terjadinya kecurangan itu. Yang jelas salah satunya barangkali pemerintah harus meningkatkan pengawasannya, iya.
Yang kedua, mungkin ada peraturan-peraturan yang selama ini kami sudah mengusulkan dengan adanya peningkatan perubahan HPP gabah GKP dari 6.000 menjadi 6.500 dengan inequality, dengan kualitas bebas, itu seyogianya HET-nya pun harus dilakukan penyesuaian. Nah, karena ternyata pemerintah tidak melakukan penyesuaian itu. Nah, ini juga yang saya kira ini yang bisa saja menyebabkan ada pihak-pihak yang mencoba mencari jalan keluar sendiri, sekalipun akhirnya kita tahu bahwa itu adalah satu pelanggaran. Baik, pihak-pihak maksud Anda produsen-produsen beras ini ya? Ya, jadi dan ini kan baru kejadian sekarang kan, yang lalu-lalu kita tidak pernah mendapatkan berita seperti ini. Apakah itu karena memang pengawasannya yang belum intens, bisa saja gitu ya. Makanya ke depan kami juga sudah berkomunikasi dengan pemerintah. Tentunya ke depan ini kita harus sama-sama meningkatkan pengawasan. Baik. Sebelum ke pengawasan Pak Sutarto, yang ingin saya tanyakan sebelumnya tadi Anda mengatakan bahwa bisa jadi produsen ini tidak tahu bahwa apa yang dilakukan dengan mencampur beras itu adalah tindakan yang tidak benar. Tadi di awal juga Anda mengatakan brokennya berapa persen yang bisa ditolerir. Apakah ini artinya dugaan Anda adalah ada banyak produsen, mungkin dari asosiasi yang Anda pimpin, itu mereka memang tidak tahu dan apa yang harus dilakukan ketika sudah terjadi pengoplosan beras oleh mereka? Apakah mereka harus datang mengaku bahwa apa yang dilakukan itu salah? Oh iya, kalau dia mengatakan bahwa itu adalah beras medium, ya maksimum brokennya misalnya 25%. Kalau dia mengatakan itu premium, harus maksimum 15%. Tetapi yang saya katakan tadi, bisa saja waktu di lapangan, karena itu kan diangkut dari satu tempat ke tempat lain, bisa naik turun truk bisa 2-3 kali dibanting beberapa kali kan begitu kan. Baik. Itu bisa saja menambah adanya broken. Itu yang disebut dengan tidak kesengajaan. Baik, tidak ada mens rea di situ. Baik. Tentunya harusnya ada toleransi berapa persen. Kan gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini yang harusnya kita semua harus memberikan perhatian. Baik. Soal pengawasan ini misinya di mana menurut Anda, Pak? Ya, kita kan sebenarnya ada hal yang akhir-akhir ini juga kami bicarakan. Misalnya, kenapa harga gabah ini naik? Padahal pada posisi mestinya kalau kita untuk memproduksi beras pada kualitas tertentu dengan harga tertentu, itu kita sudah bisa menghitung modal gabah itu harusnya berapa. Kenapa pihak-pihak tertentu bisa membeli dengan harga gabah yang lebih tinggi. Oke. Nah, yang begini-begini harusnya pemerintah melakukan pengawasan. Ada apa? Baik. Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi kalau tadi HPP 6.000 sampai 6.500, HET yang Anda sarankan di kisaran berapa, Pak? HPP itu satu, yaitu 6.500. Nah, sebenarnya kalau kita bicara beras medium yang sekarang 12.500, itu sebenarnya sudah tidak sesuai. Artinya dengan ongkos yang ada, dengan rendemen yang bisa dihasilkan menjadi beras medium, itu memang perkiraan kita sudah sekitar mendekati Rp14.000. Itu sampai di tingkat konsumen, misal seperti itu. Baik, baik. Pak Sutarto Alimuso, Ketua Umum Perpadi, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia, terima kasih telah berbagi insight di NTV Prime. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Mbak Nasiti. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya. Kami kembali usai jeda.